Langit sore itu mendung, seolah ikut menyesap rasa lelah dalam hati seorang wanita muda bernama Anissa. Usianya baru menginjak 30, tapi beban hidup dan kesibukan pekerjaannya di Jakarta telah membuat wajahnya tampak lebih dewasa dari usianya. Ia adalah seorang desainer grafis lepas yang hidup sendiri di sebuah apartemen kecil, jauh dari keluarganya di Semarang. Hidupnya berjalan lurus, tanpa banyak kejutan, tanpa banyak keajaiban. Hanya pekerjaan, ibadah, dan sesekali tanya kabar dengan keluarga lewat ponsel. Hari itu Anissa baru saja menyelesaikan presentasi penting untuk klien. Ia menyetir sendiri pulang melewati jalan tol yang mulai sepi. Suara hujan gerimis menemani perjalanannya. Matanya sedikit berat karena belum tidur cukup selama 2 malam. Tapi ia tetap memaksa pulang cepat karena ingin salat maghrib tepat waktu di rumah. Namun, takdir berkata lain. Di sebuah tikungan tol yang basah karena hujan, rem mobilnya tak bekerja sempurna. Kendaraannya tergelincir, menabrak pembatas jalan, dan berguling beberapa kali sebelum akhirnya terhenti dalam posisi miring. Dunia terasa berputar, nyeri menyambar di sekujur tubuhnya. Darah menetes dari dahinya, dan napasnya sesak. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat sosok laki-laki mendekatinya. Wajahnya samar, tertutup hujan dan kabut kaca mobil yang retak. Namun suaranya tenang dan penuh kepastian. "Tenang, Mbak. Saya di sini. Saya akan bantu." Dengan susah payah, pria itu membuka pintu mobil yang penyok, memapah tubuh Anissa, lalu membawanya menjauh dari kendaraan yang mengeluarkan asap tipis. Suara sirene ambulans terdengar beberapa menit kemudian, tapi pria itu sudah menghilang. Tak sempat Anissa menanyakan namanya, apalagi mengucapkan terima kasih. Hari-hari setelah kecelakaan itu menjadi awal dari sebuah penantian panjang. Anissa selamat meski mengalami beberapa luka dan patah tulang di bahu. Setelah beberapa hari dirawat, ia pulang dan mencoba melanjutkan hidup. Tapi pikirannya terus dihantui oleh sosok pria misterius yang menyelamatkannya. Ia merasa hutang nyawa. Ia merasa ada sesuatu yang perlu ia selesaikan. Pria itu bukan hanya penyelamat. Dalam sekilas tatapannya yang kabur, Anissa merasa seperti mengenali kedamaian, seperti ada cahaya kecil dari Tuhan yang dikirimkan melalui manusia asing itu. Selama bertahun-tahun, ia menghubungi polisi yang menangani kasus kecelakaannya. Ia mencoba bertanya apakah ada saksi mata lain atau kamera CCTV di sekitar lokasi. Jawabannya nihil. Ia bahkan membuat unggahan di media sosial, berharap seseorang mengenal pria itu dari ciri-ciri samar yang ia ingat. Tinggi, berkemeja hitam, memiliki luka kecil di tangan kiri, dan suara yang dalam namun lembut. Tidak ada hasil, namun Anissa tidak menyerah. Ia selalu percaya, kalau Tuhan sudah mempertemukan dia dengan malaikat penolong itu sekali, maka akan ada jalan untuk bertemu lagi. Ia tak tahu mengapa hatinya begitu kuat memegang harapan itu. Tapi setiap kali ia berdoa, bayangan pria itu hadir dalam heningnya. Tahun demi tahun berlalu, Anissa melanjutkan hidupnya. Tapi hatinya belum benar-benar tenang. Ia tetap mencari di sela waktu, dengan sabar dan penuh keyakinan. Seolah ada ikatan tak kasat mata antara dirinya dan pria itu. Sebuah rahasia takdir yang belum terungkap. Dan di suatu hari yang tak biasa, takdir itu akhirnya menunjukkan wajahnya. Di depan layar laptopnya, saat membaca artikel berita kriminal, matanya terpaku pada satu foto. Seorang pria tertangkap polisi setelah 3 tahun buron. Namanya Raka Dirgantara. Ia ditangkap karena kasus pembunuhan. Korban adalah ayah kandungnya sendiri, seorang mantan narapidana kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam persidangan, terbukti bahwa Raka membunuh karena membela sang ibu yang hampir mati, dipukul oleh ayahnya dalam kondisi mabuk. Foto itu tidak salah lagi. Wajah itulah yang menyelamatkannya di hari nahas itu. Luka di tangan kirinya masih ada. Tatapan itu, meski suram dalam foto penjara,
masih menyimpan kedalaman yang sama. Anissa menangis. Ia akhirnya menemukan pria itu. Tapi ia bukan seperti bayangannya selama ini. Ia bukan seorang pahlawan yang hidup tenang. Ia seorang narapidana, seorang pembunuh. Namun anehnya, hati Anissa tidak menjauh. Justru ia merasa lebih terpanggil untuk datang. Mungkin inilah awal dari kisah yang sebenarnya, bukan akhir. Sebuah bab yang lebih pelik, lebih manusiawi, dan lebih penuh harapan. Hari itu, langit Jakarta begitu cerah, kontras dengan suasana hati Anissa yang penuh gejolak. Sudah seminggu sejak ia melihat berita tentang Raka Dirgantara, pria yang menyelamatkannya bertahun-tahun lalu, tertangkap dan ditahan karena kasus pembunuhan. Selama seminggu itu, Anissa tidak bisa tidur dengan tenang. Banyak pertanyaan menghantui pikirannya. Apakah benar itu pria yang sama? Kenapa dia bisa menyelamatkan orang lain, tapi juga menghilangkan nyawa seseorang? Apa yang sebenarnya terjadi? Namun di balik semua pertanyaan, satu hal tetap jelas. Ia harus menemuinya. Dengan sedikit usaha, Anissa berhasil mendapatkan informasi tentang lokasi penahanannya. Ia mengajukan surat kunjungan ke lapas kelas I Cipinang dengan alasan pribadi dan menyertakan bukti bahwa ia pernah menjadi korban kecelakaan di tempat dan waktu yang sama ketika Raka masih buron. Petugas lapas awalnya ragu, tapi akhirnya menyetujui permintaan itu. Hari pertemuan itu datang. Anissa berdiri di depan gerbang lapas dengan jantung berdegup kencang. Ia mengenakan baju sederhana, berkerudung abu-abu lembut, dan membawa map kecil, berisi foto kejadian kecelakaan. Tangannya dingin, tapi tekadnya bulat. Di dalam ruangan kunjungan, suasananya senyap. Para pengunjung lain berbicara pelan dengan anggota keluarganya yang sedang menjalani masa tahanan. Di sudut ruangan, seorang petugas memanggil nama Raka Dirgantara, pengunjung atas nama Anissa. Tak lama, pintu besi dibuka. Seorang pria dengan seragam tahanan berjalan pelan ke arahnya. Anissa menatap wajah itu. Tak banyak berubah sejak pertemuan singkat mereka dulu. Wajah tegas, mata teduh, tapi kini dihiasi gurat lelah dan kepasrahan. Luka di tangan kirinya masih terlihat samar. "Assalamualaikum," kata Raka pelan saat duduk di seberangnya. "Waalaikumsalam," jawab Anissa. Suaranya hampir bergetar. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Lalu, Anissa membuka mapnya dan menunjukkan sebuah foto mobil rusak akibat kecelakaan. "Ini mobil saya, hari itu saya nyaris mati, dan Anda menyelamatkan saya." Raka terdiam. Tatapannya berubah. Ada keterkejutan dan kesedihan yang jelas. Ia menunduk. "Maaf, saya tidak tahu harus bilang apa," katanya akhirnya. "Waktu itu saya tidak bisa menunggu lama. Saya harus pergi sebelum polisi datang." Anissa mengangguk. "Saya mengerti. Tapi saya sudah mencari Anda selama bertahun-tahun. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam." Raka menggeleng pelan. "Saya tidak pantas menerima terima kasih. Saya seorang pembunuh." Anissa menatapnya dengan dalam. "Saya tahu kisahnya dari berita. Tapi saya juga tahu tidak semua pembunuhan itu tanpa alasan. Saya percaya Tuhan mempertemukan kita, bukan hanya untuk hari itu, tapi juga untuk hari ini." Mata Raka berkaca-kaca. Ia terlihat rapuh, jauh dari kesan seorang kriminal seperti yang digambarkan media. Ia menghela napas panjang, lalu bercerita. Hari itu, setelah menyelamatkan Anissa, ia kabur ke pinggiran kota. Selama 3 tahun, ia hidup berpindah-pindah, bekerja serabutan, sambil terus menyembunyikan identitasnya. Ia tidak bangga dengan apa yang ia lakukan, membunuh ayahnya sendiri. Tapi saat kejadian itu, ibunya hampir mati dipukuli. Sudah bertahun-tahun, ibunya hidup dalam kekerasan, dan malam itu adalah puncaknya. Entah bagaimana saya merasa, Tuhan menghukum saya, tapi juga memberi saya kesempatan untuk menebusnya.
Menolongmu hari itu, rasanya seperti sebuah isyarat. Anissa tak bisa menahan air matanya. Ia tak tahu bagaimana menjelaskan rasa haru yang memenuhi dadanya. Ia telah menemukan penyelamatnya. Dan kini ia juga menemukan seorang manusia yang selama ini dipenjara, bukan hanya oleh dinding beton, tapi oleh penyesalan dan rasa bersalah. Pertemuan itu berakhir dengan doa singkat dari Anissa. Ia menggenggam tangan Raka dan berkata pelan, "Saya tidak akan pergi begitu saja. Saya akan datang lagi." Dan ia memang menepati janjinya. Minggu demi minggu, Anissa datang mengunjunginya. Awalnya hanya berbincang ringan, tentang kehidupan, tentang masa kecil, dan kadang tentang agama. Raka mulai mendekatkan diri pada salat dan membaca Al-Quran kembali. Anissa membawakannya buku-buku bacaan Islami, dan sesekali ceramah dari ustaz kesukaannya. Ia tak menghakimi, hanya menemani. Dalam diam, tumbuh sebuah ikatan. Bukan sekadar hutang budi, tapi ketulusan. Orang-orang di sekitar Anissa banyak yang bertanya-tanya, bahkan menasihatinya untuk menjauh dari narapidana. Tapi Anissa tahu, hatinya tidak salah arah. Ia melihat cahaya dalam diri Raka yang tidak semua orang bisa lihat. Dan diam-diam, tanpa ia sadari, cinta itu tumbuh. Bulan demi bulan berlalu sejak pertemuan pertama Anissa dan Raka di balik jeruji besi. Apa yang awalnya hanya niat untuk mengucapkan terima kasih, kini berubah menjadi perjalanan yang jauh lebih dalam. Perjalanan batin yang menguji kesetiaan, keimanan, dan keberanian Anissa dalam menghadapi dunia luar. Di luar penjara, kehidupan tetap berjalan. Namun, bagi Anissa, hari-harinya kini dipenuhi dengan semangat yang berbeda. Setiap akhir pekan, ia selalu datang ke lapas. Ia membawa makanan, kesukaan Raka, membacakan artikel-artikel berita baik, atau sekadar mendengarkan cerita Raka tentang kehidupannya di dalam. Mereka tertawa, saling menguatkan, dan perlahan, rasa kagum Anissa berubah menjadi cinta. Namun cinta itu tak datang tanpa ujian. Suatu malam, Anissa duduk di ruang makan rumah orang tuanya di Semarang. Ia sengaja pulang kampung untuk berbicara dari hati saya ke hati Tan. Ibunya menyajikan teh hangat, dan ayahnya duduk dengan kening berkerut, karena Anissa mengaku ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. "Bapak, Ibu, Anissa minta izin, ingin lebih sering ke Jakarta. Bukan hanya karena kerja, tapi..." Anissa menarik napas. Karena Anissa sedang dekat dengan seseorang. Ibu Anissa tersenyum. "Alhamdulillah. Siapa namanya, Nak? Keluarganya di mana?" Anissa menunduk sejenak. Ia tahu, ini akan mengejutkan. "Namanya Raka, Bu. Dia sekarang sedang di penjara." Keduanya terdiam. Suara jam dinding terdengar jelas. "Apa?" Ayahnya akhirnya bersuara. "Kamu bilang dia narapidana?" Anissa mengangguk pelan. Dia bukan penjahat seperti yang orang kira. Dia menyelamatkan hidup Anissa. Dia dipenjara karena membela ibunya dari kekerasan, bukan karena niat jahat. Ibu Anissa menggeleng pelan, wajahnya berubah cemas. "Nak, kamu perempuan baik-baik. Kamu punya masa depan. Kenapa memilih seseorang yang masa lalunya kelam?" Anissa menahan air mata. "Karena dia berubah, Bu. Karena dia lebih jujur dan tulus dibanding banyak orang yang bebas di luar sana." Ayahnya berdiri, wajahnya tegas. "Kamu bisa bersyukur karena dia pernah menolongmu. Tapi menikah dengan narapidana? Itu memalukan. Kamu tidak tahu apa kata orang nanti." "Biar orang bicara apa, Pak." Suara Anissa bergetar. Yang Anissa tahu, dia telah menyelamatkan nyawa Anissa. Dan sekarang, Anissa ingin menyelamatkan hidupnya. Percakapan itu berakhir tanpa restu. Anissa kembali ke Jakarta dengan hati remuk. Tapi ia tak mundur. Di balik tembok penjara, Raka menyadari sesuatu yang tak ia harapkan. Ia mulai mencintai Anissa, tapi ia tahu diri. "Aku bukan siapa-siapa, Anissa. Kamu masih punya banyak pilihan," katanya suatu hari.
kamu harusnya menikah dengan orang baik yang punya pekerjaan tetap, keluarga normal, bukan orang seperti aku." Anissa menatap matanya dalam-dalam. "Dan kamu pikir orang baik itu hanya mereka yang tak pernah dipenjara?" Raka terdiam. "Kamu tahu," lanjut Anissa, "setiap malam aku berdoa. Aku minta agar Allah mempertemukanku dengan seseorang yang tidak sempurna, tapi punya hati yang bersih. Dan entah kenapa, doaku dikabulkan dalam bentuk dirimu." Raka tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menunduk, air matanya jatuh diam-diam. Hari-hari selanjutnya, Anissa bukan hanya menjadi pengunjung biasa. Ia mulai mencari pengacara untuk membantu mengajukan keringanan hukuman Raka. Ia menggali semua dokumen, saksi, bahkan mencoba bertemu dengan ibunya Raka yang tinggal jauh di daerah. Ternyata sang ibu hidup dalam ketakutan bertahun-tahun karena kekerasan sang suami. Bukti dan kesaksian itu perlahan mengubah pandangan hukum terhadap Raka. Ia bukan penjahat, melainkan korban keadaan. Dengan bantuan doa, kerja keras, dan niat baik, pengajuan remisi dikabulkan. Hukuman Raka dipotong beberapa tahun. Anissa menangis saat menerima kabar itu. Dan di hari kunjungannya, ia berlari kecil ke arah Raka dan berkata dengan wajah penuh haru, "Insya Allah, tidak lama lagi kamu akan bebas." Raka hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau hari itu tiba, apa kamu masih mau berada di sampingku?" Anissa tersenyum, kali ini tanpa ragu. "Aku nggak pernah pergi, Rak. Namun dunia belum seindah akhir dongeng." Setelah kabar tentang hubungan Anissa dan Raka tersebar di lingkungan tempat tinggal dan kantornya, banyak bisik-bisik muncul. Beberapa teman menjauh, beberapa kerabat menasihati dengan kata-kata tajam. "Kamu terlalu pintar untuk jatuh cinta pada narapidana. Dia itu orang berbahaya, kamu cuma tertipu rasa kasihan. Orang seperti itu nggak bisa berubah. Dia akan bawa kamu ke jurang." Namun Anissa hanya menjawab dalam hati, "Kalau aku sendiri tak percaya bahwa manusia bisa berubah, untuk apa aku berdoa tiap malam memohon ampunan?" Babak cinta mereka mungkin tak seperti kisah manis di layar kaca. Tapi dari balik jeruji, cinta itu tumbuh kuat. Ia disirami doa, diperkuat niat baik, dan diuji oleh pandangan dunia. Dan dalam diam, mereka berdua bersumpah, begitu Raka bebas, mereka akan memulai hidup baru, dengan nama yang dibersihkan, dan hati yang sudah lama saling menunggu. Hari itu, suasana langit seperti mengerti isi hati Anissa, tenang, cerah, dan penuh harap. Tidak ada mendung, tidak ada hujan. Matahari pagi menyinari bumi dengan lembut, seolah memberi restu untuk sebuah permulaan yang baru. Anissa berdiri di seluar gerbang lapas Cipinang, mengenakan baju putih bersih dan kerudung biru muda. Tangannya gemetar meski cuaca tidak dingin. Di dalam hatinya, doa-doa terus terucap tanpa suara. Ini bukan hanya hari pembebasan seorang pria bernama Raka Dirgantara. Ini adalah hari lahirnya kembali sebuah harapan yang selama ini dijaga dalam diam dan doa. Setelah sekian tahun, perjuangan itu akan sampai di ujung. Jam di tangannya menunjukkan pukul 08.45. Saat suara pintu besi dari dalam penjara terdengar bergemeretak, seorang petugas lapas keluar, lalu mengangguk ke arah Anissa. "Sudah bisa dijemput, Mbak?" Anissa menahan napas. Beberapa detik kemudian, Raka melangkah keluar. Wajahnya lebih tirus dari terakhir kali mereka bertemu sebulan lalu, tapi sorot matanya jauh lebih hidup. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain cokelat tua, pakaian yang disiapkan Anissa sejak seminggu lalu. Rambutnya rapi, langkahnya pelan tapi pasti. Dan ketika matanya bertemu dengan tatapan Anissa, waktu seperti berhenti sejenak, tak ada kata, hanya senyuman kecil dari Raka, dan mata berkaca-kaca Anissa yang menahan tangis haru. Mereka berdiri saling berhadapan. Raka menunduk sedikit dan berkata lirih, "Terima kasih, karena nggak pernah pergi."
Anissa tersenyum, air matanya jatuh. Juga, kamu janji mau hidup yang baru, kan? Raka mengangguk. Denganmu, kalau kamu masih mau. Anissa tak menjawab dengan kata. Ia hanya menggenggam tangan Raka, erat, hangat. Genggaman yang selama ini tak bisa ia lakukan di balik kaca pembatas ruang kunjungan. Perjalanan mereka tidak langsung mulus setelah itu. Anissa membawa Raka ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Depok. Bukan rumah mewah, tapi cukup nyaman untuk memulai hidup baru. Raka mulai mencari pekerjaan dan Anissa membantu semampunya. Ia bahkan membuatkan CV dan membantunya belajar kembali keterampilan lama seperti desain interior dan bangunan yang pernah ia pelajari saat masih SMA. Namun, bekas status narapidana bukan hal mudah untuk dilupakan orang. Berkali-kali lamaran kerja ditolak begitu tahu latar belakang Raka. Berkali-kali pula Raka hampir menyerah. Apa mungkin aku benar-benar bisa diterima masyarakat? Tanya Raka pada suatu malam. Duduk di beranda rumah, Anissa duduk di sampingnya, menatap langit. Kalau manusia menolakmu karena masa lalu, biar Allah yang angkat derajatmu karena taubatmu. Ucapan itu bukan hanya penghibur, itu keyakinan. Dan keyakinan itu perlahan terwujud. Setelah beberapa bulan, seorang teman lama, Anissa yang punya usaha renovasi rumah, menerima Raka bekerja. Awalnya sebagai tenaga harian, lalu naik menjadi pengawas proyek karena ternyata Raka teliti dan bertanggung jawab. Ia mulai dikenal karena kejujuran dan kerja kerasnya. Lingkungan sekitar mulai berubah. Tetangga yang tadinya hanya melirik sinis, kini mulai menyapa. Bahkan, beberapa di antaranya mulai kagum saat tahu Raka rajin ke masjid dan ikut kegiatan sosial bersama Anissa. Namun, satu hal belum terselesaikan, restu keluarga Anissa. Suatu hari, Anissa mengajak Raka pulang ke Semarang. Ia tahu ini berat, tapi harus dihadapi. Ia sudah terlalu lama menyembunyikan cinta yang seharusnya layak diperjuangkan di hadapan semua orang, termasuk orang tuanya. Di ruang tamu rumah orang tua Anissa, suasana tegang menyelimuti. Raka duduk menunduk sopan, ayah dan ibu Anissa duduk di seberangnya dengan wajah datar. "Apa kamu serius mau menikahi anak saya?" Tanya ayah Anissa dingin. Raka mengangguk. "Insya Allah, Pak. Saya sudah memohon ampun pada Allah atas masa lalu saya. Sekarang, saya hanya ingin menjadi lelaki yang jujur, bekerja halal, dan membahagiakan Anissa." Ibu Anissa menatap Raka lekat-lekat. "Kami sudah kehilangan banyak teman karena tahu kamu mantan napi. Anissa juga kehilangan rekan kerja. Kamu tahu, semua ini tidak ringan." Raka menunduk dalam. "Saya tahu, Bu. Dan saya tidak akan pernah cukup bisa membalas kebaikan Anissa. Apalagi jika saya diberi restu. Tapi saya ingin Bu dan Bapak tahu bahwa cinta saya ke Anissa bukan sekadar rasa, tapi niat. Niat untuk jadi manusia yang lebih baik." Keheningan panjang. Ayah Anissa berdiri, lalu berjalan keluar. Ibunya menyusul. Tak ada restu hari itu. Namun, malam harinya, Anissa menerima pesan singkat dari sang ibu. Ibu belum bisa terima, tapi ibu percaya, anak ibu tahu jalan yang benar. Kalau kamu bahagia, ibu akan pelan-pelan belajar ikhlas. Anissa menangis. Itu belum restu sepenuhnya, tapi itu langkah awal. Beberapa bulan kemudian, di sebuah masjid kecil yang sepi dan sederhana, dengan saksi hanya beberapa kerabat dan sahabat, Raka dan Anissa mengucap akad nikah. Tanpa pesta megah, tanpa sorotan kamera, tapi dengan hati yang lapang dan bahagia, Raka mencium kening istrinya dengan lembut setelah akad. "Terima kasih sudah menyelamatkanku 2 kali. Pertama, dari maut. Kedua, dari hidup yang hampa." Anissa tersenyum. "Dan kamu menyelamatkanku dari rasa putus asa pada cinta dan takdir." Mereka bukan pasangan sempurna, tapi mereka adalah 2 jiwa yang dipertemukan bukan karena kebetulan, melainkan karena kehendak Allah yang ingin menunjukkan bahwa cinta sejati bukan hanya soal rasa,
tapi soal kesabaran, pengampunan, dan niat untuk berubah. Hidup baru dimulai setelah akad itu terucap. Anissa dan Raka, yang sebelumnya hanya terikat oleh rasa syukur dan harapan, kini resmi menjadi suami istri. Tapi seperti kehidupan pada umumnya, pernikahan mereka bukan dongeng indah tanpa tantangan. Mereka harus menghadapi dunia yang tak selalu bersahabat, dan masa lalu yang kadang kembali menghantui, meski mereka telah memilih untuk meninggalkannya. Malam pertama mereka di rumah kontrakan kecil itu sederhana. Tidak ada ranjang mewah atau dekorasi romantis. Tapi ada satu hal yang mengisi malam itu, ketenangan. Raka menatap Anissa dengan penuh rasa tak percaya. "Kamu benar-benar istri aku sekarang?" bisiknya, hampir tak terdengar. Anissa tersenyum, lalu menjawab dengan lembut, "Bukan cuma istrimu, tapi juga sahabatmu, penolongmu, dan insya Allah, ibumu untuk anak-anakmu nanti." Raka menunduk. Air matanya mengalir diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya yang selama ini penuh luka, akhirnya menemukan pelabuhan. Hari-hari pernikahan mereka dipenuhi perjuangan. Setiap pagi, Raka bangun lebih awal untuk salat tahajud. Ia tidak pernah absen sejak hari ia keluar dari penjara. Anissa sering bangun di sepertiga malam, melihat suaminya menangis dalam sujud. Dalam diam, ia tahu, suaminya bukan pria sempurna, tapi ia mencintai Allah lebih dari apapun, dan itu cukup baginya. Pekerjaan Raka di proyek renovasi mulai berkembang. Ia dipercaya menangani proyek-proyek kecil secara mandiri. Reputasinya mulai naik karena kejujurannya. Orang-orang yang dulunya menjauh, kini mulai mendekat, namun tetap saja, tidak semua hal berjalan mulus. Suatu hari, seorang klien penting mengetahui masa lalu Raka dan membatalkan kontrak. Itu membuat Raka kehilangan penghasilan besar yang sangat mereka harapkan. Raka murung selama berhari-hari. "Aku nggak akan pernah bisa lepas dari masa lalu Nisa," katanya dengan mata kosong. "Aku selalu akan dianggap narapidana, bukan siapa-siapa." Anissa menggenggam tangannya. "Dengar ya, kamu bukan lagi Raka yang dulu. Kamu sudah berubah. Tapi memang dunia ini kadang butuh waktu untuk percaya. Dan selama dunia belum percaya, aku akan tetap ada buat kamu." Raka menatap mata istrinya. Dan di sanalah ia menemukan alasan untuk terus melangkah. Tak lama kemudian, kabar bahagia datang. Anissa hamil Raka menangis di ruang pemeriksaan saat dokter mengkonfirmasi kabar itu. Ia tak bisa menahan rasa harunya. Baginya, kehadiran anak bukan hanya berkah, tapi juga simbol pengampunan Allah atas masa lalunya. Sebuah kehidupan baru, hasil dari cinta dan perjuangan mereka berdua. Hari-hari Anissa diisi dengan mual dan perubahan, hormon, tapi Raka begitu sabar merawat. Ia belajar memasak dari YouTube, membersihkan rumah, bahkan memijat kaki istrinya dengan sabar setiap malam. "Kamu udah jadi ayah yang baik, bahkan sebelum anak kita lahir," ujar Anissa suatu malam. Raka tertawa, "Aku nggak tahu gimana caranya jadi ayah yang baik, tapi aku tahu gimana rasanya hidup tanpa kasih sayang. Aku nggak mau anak kita ngerasa itu." Anissa mengusap pipinya. "Dan aku akan bantu kamu, Rak. Kita akan belajar bareng." Tantangan lain datang ketika Anissa harus keluar dari pekerjaannya karena kehamilan yang cukup berat. Mereka sempat krisis keuangan, tabungan menipis. Kadang mereka hanya makan nasi dan tempe dalam sehari. Tapi keduanya sepakat untuk tidak meminta bantuan keluarga. "Kalau kita mulai dengan perjuangan, insya Allah nikmatnya nanti juga lebih terasa," ucap Anissa sambil menyuapi Raka makan malam. Malam itu mereka makan di lantai, dengan satu piring, untuk berdua. Tapi ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kebersamaan dan ketulusan. Saat kandungan memasuki bulan ke-7, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Sebuah media lokal membuat artikel tentang kisah mantan napi yang jadi tukang bangunan jujur dan inspiratif. Rupanya, salah satu klien Raka yang diam-diam terharu melihat perjuangannya menuliskan cerita itu. Artikel itu menyebar cepat.
banyak orang mulai menghubungi Raka untuk proyek kecil-kecilan. Bahkan, beberapa lembaga sosial mengundangnya untuk berbagi kisah di depan para pemuda yang sedang menjalani rehabilitasi. Di salah satu acara, Raka berdiri dengan tangan gemetar di depan puluhan pemuda bermasalah. Ia membuka dengan suara lirih, "Nama saya Raka. Saya pernah membunuh orang, seluruh ruangan sunyi. Tapi saya tidak bangga dengan itu. Saya berdosa. Tapi Allah kasih saya kesempatan kedua lewat satu perempuan, yang dulunya saya tolong, tapi ternyata dialah yang menolong saya lebih besar. Dia jadi istri saya, jadi ibu dari anak saya. Dan lewat dia, saya tahu, hidup ini masih bisa punya arti." Tepuk tangan mengalir, banyak mata berkaca-kaca. Bahkan, beberapa pemuda menghampiri Raka dan berkata, "Mas, saya mau berubah. Saya juga pengen punya harapan kayak Mas Raka." Raka pulang hari itu dengan hati penuh syukur. Ia sujud lama sekali di rumah sambil berbisik, "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau Engkau masih izinkan aku bermanfaat untuk orang lain, aku siap jalani semuanya." 2 bulan kemudian, Anissa melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Alia Zahira, artinya yang mulia dan bersinar. Raka mengumandangkan azan di telinga anaknya dengan suara bergetar. Di rumah sakit kecil itu, Anissa memandang suaminya menggendong bayi mungil mereka. Wajah lelahnya tak bisa menyembunyikan kebahagiaan. "Alia nanti harus tahu bahwa ayahnya pernah jatuh, tapi bangkit," kata Anissa. Raka mencium kening istri dan anaknya. "Dan dia harus tahu juga, ibunya adalah cahaya yang Allah kirim untuk menyelamatkan 2 jiwa yang tersesat. Bab ini berakhir bukan dengan kebebasan dari masalah, tapi dengan kemenangan kecil yang membuktikan satu hal, bahwa masa lalu tidak menentukan akhir hidup seseorang, dan bahwa cinta sejati adalah yang tetap bertahan meski dunia meragukan." Di rumah sederhana mereka, cinta terus tumbuh. Bukan dari kesempurnaan, tapi dari kesediaan untuk saling menguatkan dalam luka dan harapan. Pagi itu, matahari menyinari rumah kecil milik Raka dan Anissa dengan hangat. Seperti biasa, suara tangisan Alia membangunkan mereka. Tapi hari ini terasa berbeda. Anissa bangun lebih dulu dan memandangi suaminya yang sedang mencoba menenangkan putri kecil mereka di pelukan. Raka menyanyikan salawat pelan-pelan sambil mengayun pelan. Alia perlahan tenang, matanya mulai terpejam kembali. "Kayaknya kamu sekarang udah lebih jago dari aku urus bayi," kata Anissa sambil tersenyum dari tempat tidur. Raka membalas senyum itu. "Nggak mungkin. Aku cuma murid dari ibu terbaik di dunia." Anissa tertawa kecil. Meski lelah, hidup mereka perlahan terasa lebih utuh. Banyak yang berubah dalam beberapa bulan terakhir. Sejak Alia lahir, banyak orang datang ke rumah mereka. Bukan hanya untuk kerja sama renovasi rumah, tapi juga sekadar mendengar kisah hidup mereka. Salah satu hari yang paling berkesan bagi Raka dan Anissa adalah ketika mereka diminta menjadi pembicara dalam acara komunitas pemuda masjid. Acara itu diadakan di aula sederhana, diikuti ratusan anak muda yang datang dari berbagai latar belakang. Ada yang baru keluar dari panti rehabilitasi, ada juga yang pernah masuk lembaga pemasyarakatan. Ketika Raka naik ke panggung, suasana hening. Ia membawa sebuah papan gambar, lalu memperlihatkan 2 foto. Foto dirinya saat pertama kali masuk penjara, dan foto dirinya saat menggendong Alia. "Inilah 2 wajah saya," kata Raka. "Satu adalah pria yang dulu marah pada dunia, merasa hidup tidak adil. Satunya lagi adalah pria yang sadar bahwa Allah kadang memberikan ujian, bukan untuk menghukum, tapi untuk mengubah arah hidup kita." Ia menceritakan bagaimana ia dulu tidak pernah berpikir akan bisa mencintai atau dicintai. Ia mengira masa lalunya adalah akhir dari segalanya. Tapi kemudian, ada seorang perempuan, Anissa, yang melihat bukan masa lalunya, tapi potensinya, Anissa,
Yang duduk di barisan depan hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Ia tahu betul, suaminya sudah berubah. Tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk banyak orang. Seiring waktu semakin banyak yang datang ke rumah mereka. Raka mulai membuka bengkel kayu kecil di samping rumah. Tempat ia mengajari pemuda-pemuda mantan napi dan remaja putus sekolah membuat furnitur. Ia tidak dibayar mahal, tapi cukup untuk biaya hidup. Dan yang paling penting, memberi harapan baru bagi mereka yang sering ditolak oleh masyarakat. Saya nggak cari uang dari sini, warning kata Raka pada seorang wartawan lokal yang datang meliput. Saya cuma nggak mau mereka ngerasa hidupnya udah tamat, karena saya pernah ngerasa begitu, dan saya tahu, itu menyakitkan. Bengkel kecil itu kemudian dikenal sebagai rumah ubah arah, tempat orang-orang belajar memperbaiki hidup mereka, seperti Raka dulu. Anissa pun tak tinggal diam. Ia membuat kelas daring untuk para istri dari mantan narapidana. Dalam kelas itu, ia mengajarkan keterampilan sederhana seperti memasak, menjahit, hingga cara mengelola emosi dan mendampingi suami yang sedang berjuang berubah. Kalau kita cuman melihat seseorang dari sisi gelap hidupnya, kita nggak akan pernah tahu seberapa kuat dia saat berjuang menuju cahaya, ucap Anissa dalam salah satu sesi. Kelas itu berkembang. Banyak istri-istri yang sebelumnya diam dalam ketakutan, kini mulai bangkit dan percaya diri. Mereka saling menyemangati, saling mendukung. Tak sedikit yang kemudian datang ke rumah Anissa hanya untuk sekadar curhat atau meminta nasihat. Rumah kecil mereka yang dulu sunyi, kini ramai oleh tawa, tangis, dan cerita-cerita yang saling menguatkan. Namun, hidup tidak selamanya berjalan lancar. Suatu malam Raka menerima kabar bahwa ibunya, yang selama ini tinggal di desa karena merasa malu dengan masa lalu Raka, jatuh sakit. Ia segera pulang ke desa, ditemani Anissa dan Alia. Sampai di rumah, Raka duduk di samping ranjang ibunya yang lemah. "Mak, Raka datang," katanya dengan suara parau. Sang ibu membuka mata perlahan. Wajahnya lemah, tapi senyumnya hangat. "Anakku, aku bangga sama kamu." Kalimat itu membuat Raka menangis dalam diam. Ia menggenggam tangan ibunya erat. "Maafin Raka, Mak. Raka dulu nyakitin semua orang." Sang ibu menatapnya dengan mata berkaca. "Kamu udah bayar semua itu dengan perjuangan. Kamu nggak jatuh terus, kamu bangkit. Itu yang bikin Mak bangga." Beberapa hari kemudian, sang ibu wafat dengan tenang. Itu jadi momen yang membuat Raka sadar bahwa pengampunan yang paling tulus datang dari hati yang tahu bagaimana mencintai meski pernah terluka. Setelah kepergian sang ibu, Raka makin giat menjalani hidup. Ia tak ingin menyia-nyiakan waktu. Anissa juga makin semangat mengelola komunitasnya. Mereka menjadi pasangan yang dikenal luas. Bukan karena masa lalu mereka, tapi karena keberanian mereka menebusnya dengan kebaikan. Suatu hari Anissa menulis kalimat di dinding ruang tamu mereka. "Dulu kita diselamatkan oleh satu tangan yang datang tiba-tiba. Kini kita ingin menjadi tangan itu untuk orang lain." Raka melihat tulisan itu dan hanya berkata, "Kamu bukan cuma malaikat penolong yang pernah hilang, Nisa. Kamu cahaya yang Allah kirim untuk seluruh hidupku." Anissa tersenyum dan menjawab pelan, "Dan kamu bukan lagi lelaki yang hilang arah. Kamu kini jadi penunjuk jalan bagi yang tersesat." Mereka saling berpandangan, lalu memeluk Alia yang mulai belajar berjalan. Hidup mereka bukan lagi tentang pelarian dari masa lalu, tapi tentang menjadi bukti bahwa masa lalu bisa menjadi kekuatan jika disikapi dengan iman dan cinta. Rumah kecil di pinggiran kota itu kini tak lagi sunyi seperti dulu. Banyak yang datang berkunjung, mulai dari wartawan, mahasiswa yang ingin belajar, hingga para pemuda yang merasa putus asa dan ingin memulai hidup baru. Rumah Raka dan Anissa telah berubah menjadi tempat penuh harapan dan semangat. Berawal dari sebuah artikel sederhana di media lokal, kisah mereka viral dan menarik perhatian media nasional.
Judulnya menggugah, Dari Narapidana Menjadi Harapan. Kisah Raka dan Anissa menyentuh hati rakyat Indonesia. Saat pertama kali diwawancara oleh stasiun televisi, Raka terlihat canggung. Ia mengenakan baju koko bersih dan duduk di depan kamera dengan senyum gugup. Di sampingnya, Anissa tampak tenang sambil menggendong Alia yang semakin besar. "Apa yang membuat kalian kuat sampai sejauh ini?" tanya si pembawa acara. Anissa menjawab, "Lebih dulu, kami tidak merasa kuat. Kami hanya terus berpegangan pada Allah dan pada satu sama lain." Raka menambahkan, "Hidup ini berat. Tapi saat seseorang memandang kita bukan dari masa lalu, melainkan dari usaha kita untuk berubah, itu luar biasa." Anissa melihat saya seperti itu. Wawancara itu menyebar luas. Ratusan pesan masuk ke akun media sosial mereka. Banyak yang meminta nasihat, banyak pula yang ingin mengundang mereka berbagi cerita. Bahkan, beberapa tokoh masyarakat dan ustaz terkenal memberi dukungan. Namun, popularitas tidak hanya membawa kebaikan. Seiring semakin dikenalnya Raka dan Anissa, muncul pula suara-suara miring. Jangan-jangan cuma settingan. Paling juga pura-pura berubah. Mantan pembunuh kok dijadikan panutan? Raka sempat terpukul membaca komentar-komentar itu. Malam itu ia duduk lama di halaman rumah, menatap langit, mencoba menenangkan pikirannya. Anissa datang menghampiri, membawa 2 gelas teh hangat. "Kamu kenapa?" tanyanya lembut. Raka menghela napas. "Aku nggak pernah nyari semua ini. Aku cuma pengen hidup tenang. Tapi makin dikenal, makin banyak yang nyakitin hati." Anissa memegang tangannya. "Kita memang enggak minta dikenal, tapi mungkin Allah punya rencana. Kita diuji bukan hanya waktu kita terpuruk, tapi juga saat kita mulai naik." Raka menunduk. "Aku takut, Nisa. Takut semua ini malah bikin kita sombong, lupa diri." Anissa tersenyum. "Makanya kita harus tetap rendah hati. Kita bukan siapa-siapa. Kita cuma orang yang pernah jatuh, dan sekarang berusaha bangkit sambil ngajak orang lain." Popularitas mereka akhirnya membawa satu kesempatan besar. Undangan menjadi pembicara dalam sebuah seminar nasional bertajuk "Harapan untuk Indonesia, Kisah Nyata Perubahan dan Pengampunan." Acara itu diadakan di Jakarta, di sebuah gedung mewah yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Raka mengenakan jas pinjaman. Anissa mengenakan gamis sederhana dan kerudung bersih. Alia dititipkan pada tetangga yang mereka percaya. Saat mereka melangkah ke atas panggung, ribuan pasang mata menatap. Lampu sorot menyinari mereka. Tapi Raka hanya melihat satu hal. Wajah Anissa yang tenang, penuh keyakinan. Ia memulai dengan suara pelan, "Saya pernah membunuh orang." Ruangan langsung. Henning dan Yusenia tidak bangga dengan itu. "Tapi saya tidak akan menutupi masa lalu saya, karena dari situlah saya tahu bahwa pengampunan bukan hanya dari manusia, tapi dari Allah yang Maha Penyayang." Ia menceritakan segalanya. Tentang malam kecelakaan, tentang pelariannya, tentang ibunya, tentang penjara, dan tentu saja, tentang Anissa. Di akhir acara, ia berkata dengan suara bergetar, "Saya bukan orang suci, tapi saya ingin hidup saya hari ini menjadi penebus atas dosa-dosa kemarin. Dan saya percaya setiap orang bisa berubah. Yang dibutuhkan hanyalah satu hal, seseorang yang percaya bahwa dia bisa." Tepuk tangan pun bergemuruh. Banyak yang menangis, banyak yang memeluk mereka. Seorang pejabat bahkan menawari bantuan dana untuk memperluas bengkel rumah ubah arah. Sepulang dari acara itu, hidup mereka memang berubah. Bengkel diperluas, komunitas istri mantan napi semakin berkembang, dan rumah mereka direnovasi oleh donatur. Tapi mereka berdua tetap sederhana. Setiap malam Raka tetap menjadi ayah yang mendongeng untuk Alia. Anissa tetap menjadi ibu yang memasak sendiri. Mereka bersepakat untuk tidak terbuai oleh pujian. Namun, ada satu malam yang sangat berkesan.
Alia yang kini berusia 3 tahun tiba-tiba bertanya sebelum tidur, "Ayah, dulu ayah penyelamat ibu ya?" Raka terdiam. Anissa hanya tersenyum, sambil membetulkan selimut Alia. Raka menjawab, "Ayah mungkin nyelamatin ibu waktu kecelakaan, tapi sesungguhnya, ibulah yang nyelamatin ayah dari hidup yang gelap." Alia tersenyum kecil dan memejamkan mata. Anissa menatap suaminya, lalu berkata pelan, "Dan sekarang, kita sama-sama menyelamatkan orang lain." Malam itu mereka duduk berdua di balkon, menatap langit. Tak lagi cemas soal masa lalu, tak lagi takut dengan cibiran, karena mereka tahu satu hal, bahwa cahaya sejati bukan berasal dari sorotan kamera, tapi dari hati yang ikhlas dan perjuangan yang tidak berhenti. Dan di bawah langit malam itu, di tengah kesunyian yang damai, kisah mereka berakhir di bab ini. Bukan sebagai pelarian dari dosa, tapi sebagai pengingat bahwa siapapun bisa menjadi cahaya, bahkan dari kegelapan yang paling pekat.